Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Madrasah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini saya akan membahas salah satu materi dari ilmu hadis, yaitu keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Bersama saya Muhammad Kahfi Albani. Ada 3 pokok pembahasan pada materi keadilan sahabat Nabi dan tabi'in, yaitu yang pertama pengertian. Pengertian sahabat dan tabi'in itu seperti apa yang dimaksud? Siapakah dua golongan ini? Kemudian keadilan mereka itu seperti apa? Apa yang dimaksud keadilan dalam ilmu hadis? Kemudian yang terakhir adalah dalil dari keadilan para sahabat dan tabi'in. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian sahabat Nabi. Secara bahasa atau secara etimologi, sahabat Nabi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sohabah, yang merupakan bentuk jamak dari kata sohabi, yang artinya teman dekat. Sedangkan menurut istilah, mayoritas ulama ilmu hadis mengartikan sahabah yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata 'alal Islam, yang artinya orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan iman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Maka, seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad akan tetapi tidak masuk Islam, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Atau misalkan, seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad kemudian dia masuk Islam, tetapi sebelum ia wafat, dia murtad atau keluar dari Islam, maka dia juga tidak disebut sebagai sahabat. Akan tetapi, seseorang yang hidup pada masa Nabi Muhammad dan dia masuk Islam namun tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetap disebut sebagai sahabat. Hal ini seperti yang dialami oleh Najasyi dan Abu Zu'ab. Keduanya merupakan penduduk dari luar Madinah yang masuk Islam dan ingin bertemu dengan Nabi di Madinah, namun beliau telah meninggal dunia. Yaitu dari pengertian sahabat. Lalu, bagaimana dengan pengertian tabi'in? Tabi'in secara bahasa atau secara etimologi juga berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tabi'in. Jamak dari kata tabi', yang merupakan akar kata dari kata tabi'a yatba'u itba'an, yang berarti berjalan di belakangnya atau mengikuti. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, tabi'in yaitu man laqiya sahabiyan musliman wa mata 'alal Islam. Orang yang bertemu dengan sahabat, iman kepada Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan Islam. Namun Ibnu Katsir membedakan bertemunya sahabat dengan Nabi dan bertemunya tabi'in dengan sahabat. Yang membedakan keduanya adalah sahabat pernah bertemu dengan keagungan wajah Nabi Muhammad SAW. Namun, pengertian yang saya jelaskan tadi tentang tabi'in ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Apa sih keadilan yang dimaksud dalam ilmu hadis? Apakah seperti keadilan yang kita ketahui pada umumnya? Seperti tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya? Apakah yang demikian? Ternyata, keadilan dalam ilmu hadis ini dikenal dengan kata al-adalah, yang merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah periwayatan hadis. Nah, keadilan di sini adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menjaga takwa dan muru'ah. Ya, saya garis bawahi yaitu menjaga takwa dan muru'ah. Dengan takwa ini, maka golongan kafir atau non-Islam tidak masuk ke dalamnya. Maka salah satu periwayatan hadis atau salah satu syaratnya yaitu harus masuk ke dalamnya Islam. Ya, jadi orang yang non-Islam maka tidak bisa melakukan periwayatan hadis. Sedangkan muru'ah yaitu selalu menjaga diri dari maksiat.
Jika seorang perawi bermaksiat, maka kualitas keadilannya akan berkurang. Bila ini terjadi, maka derajat kesohihan suatu hadis juga akan berkurang. Nah, lalu bagaimana dengan sahabat Nabi dan tabi'in? Ya, keadilan mereka. Keadilan sahabat Nabi. Menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa seluruh sahabat Nabi adalah adil. Hal ini merupakan konsekuensi seorang sahabat yang selalu menegakkan nilai-nilai agama dan beramar fil ma'ruf wan nahi anil munkar, serta tidak berbohong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama tersebut atas tetapnya keadilan sahabat bersifat mutlak. Tidak diperbolehkan seseorang memberikan kritikan kepada para sahabat, karena keadilan mereka sudah ditetapkan dengan nas Al-Quran. Begitu juga dengan pendapat Imam Al-Ghazali, ia mengamini pendapat dari Imam An-Nawawi ini, dengan mengatakan bahwa keadilan para sahabat ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam firman. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi ta'dil atau kritik positif maupun jahar atau kritik yang bersifat negatif atas mereka. Mengingat ta'dil dari Allah merupakan ta'dil yang paling valid, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui. Pendapat ini diperkuat pula oleh Ibnu Shalah bahwasannya keadilan sahabat sudah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Nah, itu keadilan sahabat. Lalu bagaimana dengan keadilan tabi'in? Apakah sama seperti dengan keadilan sahabat? Sedangkan tabi'in ini merupakan pengikut dari sahabat. Ya, para ulama juga memberikan komentar tentang tabi'in. Di antaranya yaitu pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang mengatakan sesungguhnya fatwa dari Asharus Salafis Shalih dan fatwa para sahabat lebih utama untuk diambil dari para pendapat dan fatwa mutaakhirin. Karena dekatnya fatwa sangat terkait dengan kedekatan pelakunya dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fatwa sahabat lebih didahulukan untuk diambil dari fatwa-fatwa tabi'in, dan fatwa dari tabi'in lebih didahulukan dari fatwa tabi'ut tabi'in. Begitu seterusnya. Kemudian Ibnu Rajab menambahkan, seutama-utamanya ilmu dalam tafsir Al-Quran, makna hadis, pembahasan halal dan haram adalah yang maksur dari para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, hingga kepada para imam Islam yang terkenal dan diikuti fatwa-fatwanya. Maka keadilan tabi'in ini berada di bawah dari keadilan sahabat. Maka bisa jadi keadilan tabi'in ini masih bisa diteliti. Tadi telah kita jelaskan tentang keadilan sahabat. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dalil dari keadilan sahabat tersebut. Ternyata Allah telah memberikan ta'dil tersendiri kepada para sahabat Nabi. Di antaranya yaitu Quran Surah Al-Fatah ayat 29, Quran Surah At-Taubah ayat 100, Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Begitu juga ta'dil datang dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 4596. Saya akan menjelaskan salah satu dalil, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, yaitu para sahabat ya, umat yang adil
dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, umat Islam yang dimaksud pada ayat ini yaitu para sahabat Nabi. Jadi sudah jelas tentang keadilan dari sahabat. Lalu apa dalil keadilan tabi'in? Apakah sama dengan keadilan sahabat? Berdasarkan periode tabi'in itu setelah sahabat, maka tabi'in perlu diuji terlebih dahulu adalahnya atau keadilannya. Karena kurun waktu yang berbeda dan tidak bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baiknya manusia ialah pada generasiku, artinya sahabat. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3651 dan Muslim nomor 2533. Nah, berarti tabi'in ini masih perlu diuji keadilannya. Berbeda dengan keadilan sahabat. Demikian penjelasan tentang materi ilmu hadis, yaitu keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.